Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga sehat terus ya, sehat selalu. Walaupun puasa harus tetap sehat, oke? Dan kali ini langsung saja saya mau angkat tema. Kita mau tarik kartu sama-sama, ayo. Bagaimana curahan isi hati terdalamnya kepadamu? Sebelumnya saya mau ingatkan ini adalah masuk ke dalam pembacaan general, di mana energinya itu energi umum sehingga belum tentu resonate 100%. Kalau ingin energi kalian sendiri yang dibacakan tentang permasalahan kalian, silahkan personal reading di saya, chat nomor WA saya untuk mendaftar ya. Berikan salam yang baik, sapa yang baik, kemudian daftarkan untuk permasalahan kalian. Pembacaannya kali ini hanya yang berbayar ya, karena yang gratis sudah nggak ada. Jadi yang berbayar ada 3 macam, semuanya bisa lewat video call ya. Untuk durasinya bisa disesuaikan juga, begitu pula dengan jadwalnya ya, disesuaikan dengan slot yang ada, juga waktu yang kalian bisa ya, mungkin sedang kerja, setelah kerja atau apa ya. Oke, kita lihat dahulu bagaimana situasi dan kondisi yang sedang kalian hadapi, terutama dalam mungkin bisa dalam hubungan apapun ya. Kita lihat. Oke, 1. Di sini ada cinta yang sangat tulus ya. Ini bisa dari kalian atau dari seseorang yang kalian fokuskan. Di sini ada kisses, unconditional loving ya, giving and receiving affection, falling in love. Di sini ada yang sedang dalam hubungan cinta ya, dan ingin tahu curahan hatinya. It's okay, kita lihat sama-sama ya. Lanjut. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ya, sudah mampir ke sini, sudah subscribe, like, komen ya. Kemudian yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dari saya Julia Kim, Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Oke. Di sini ada seseorang atau mungkin ya situasi dan kondisi di mana ada yang not showing true feeling, yang tidak menunjukkan perasaan aslinya ya. Memang judulnya kan curahan hati terdalamnya. Mungkin dia memendam satu rasa atau ada yang ingin diungkapkan tapi tidak tersampaikan secara langsung ya. Di sini hide, personify, pretend, delude, dan gaslighting. Jadi mungkin di luarnya itu tampak garang ya, tapi di dalam hatinya lembut. Atau mungkin bahkan sebaliknya. Mungkin di dalam hatinya itu ada energi-energi negatif yang dia tidak tampakkan, tapi tampaknya di luar, di hadapan kalian itu tampaknya so sweet gitu, baik gitu ya. Dan di sini ada meeting someone new, dating, get back out there, plan, set a date. Ini ada 2 kemungkinan ya. Di sini mungkin kalian masuk ke dalam cinta segitiga atau segi berapa atau hubungan yang nggak jelas ya. Karena ini mungkin adalah seseorang yang baru buat kalian, dan mungkin kalian bertemunya mungkin hanya dating atau lagi merencanakan untuk ketemu tapi belum secara nyata ketemu. Mungkin virtual juga bisa ya, secara virtual ya, medsos. Dan di sini ada heartbreak, pain, separation, deception, shocking, attack. Jadi di sini ada beberapa di antara kalian yang kemudian tiba-tiba terpisah ya. Mungkin ada satu peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan dan itu membuat kalian sakit hatinya berantakan ya. Kemudian di sini ada satu deception ya. Mungkin pastikan kalian ya masuk ke dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Itu yang penting. Kalau memang kalian masuk ke dalam situasi dan kondisi seperti ini, boleh dilanjutkan. Kalau tidak, jangan. Mungkin ini bukan bacaan untuk kalian. Ya, kalau memang cocok, mungkin di sini berikutnya akan ada pesan. Oke, yang pertama memang kita melihat dari sudut pandang situasi dan kondisinya dulu seperti apa ya. Kemudian kita lihat keinginan terdalamnya ya. Itu apa, kemudian apa yang ingin dia sampaikan ya. Oke, di sini kita lihat memang di sini ada passion ya, passion. Ada kesepian,
ada memori ya. Oke. Di sini ada beberapa dari kalian itu yang frustasi dalam hubungan ini ya. Kemudian takut untuk ditinggalkan ya. Kemudian ada yang memang self sabotage ya. Jadi memang membuat diri kita itu terkungkung dalam situasi dan kondisi yang kurang nyaman tapi tidak beranjak dari sana ya. Kemudian ada memori-memori atau mungkin hal-hal yang sifatnya itu berputar-putar di kepala, sulit untuk dihilangkan seperti itu. Dan kemudian di sini ada yang memang sedang menarik diri dari satu hubungan karena merasa mungkin hubungan ini perlu digali ulang, harus dipelajari dulu ya, dan butuh pemikiran untuk melanjutkannya ya, perlu pertimbangan. Dan di sini masih banyak di antara kalian yang memang masih happy, having fun ya. Kemudian masih lagi happy-happynya, kemudian satu sama lain itu memang saling mencintai. Di sini juga ada di antara kalian itu yang merasakan adanya ingin melepaskan diri dari satu hubungan, tapi nggak bisa. Karena apa? Di sini ada hubungan yang sifatnya itu posesif ya, manipulatif, juga bukan cinta yang tulus tapi lebih kepada obsesi. Ya, sekali lagi silakan kalian sesuaikan dulu apakah ini energi kalian. Kalau memang energi kalian, monggo silakan kita tarik kartu lagi untuk melihat keinginan terdalam dia itu sebenarnya terhadap kamu apa ya. Oke. Kita lihat keinginan terdalam seseorang ini apa sih gitu ya. Kita lihat dari kartu tarotnya. Keinginan terdalam dari seseorang ini. Oke. Kita lihat sama-sama, fokuskan kepada seseorang atau fokuskan kepada permasalahan kalian tentang suatu hubungan yang terkait dengan ini ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kartu tarot itu jangan terlalu dipercaya, ambil yang positifnya ya. Kartu tarot bisa menjadikan kita syirik atau mungkin tergoyah akidahnya ya. Dan itu yang saya tidak inginkan. Jadi baca kartu tarot gunanya untuk motivasi positif atau afirmasi positif. Lebih pada itu. Kalau nggak positif nggak usah diambil ya. Daripada overthinking. Oke, di sini keinginan. Apa yang ingin dia keinginannya terhadap dirimu itu apa sih? Ya. Di sini dia ada satu ambisi ya. Atau mungkin ini bisa jadi ambisi kamu. Tapi ambisi terhadap hubungan ini justru membuat satu konflik, sering terjadi konflik ya, dan adu argumen tidak setuju dalam satu pemikiran ya. Jadi sering ada slack ya. Dan di sini ada yang sifatnya frustasi, menyebabkan frustasi. Jadi di sini keinginan dia atas dirimu itu ayo kita sebenarnya pinginnya itu sama-sama menyamakan satu visi ya. Bisa jadi satu misi juga untuk tujuan berdua. Harus sama. Yang satu pengennya terus tapi pengennya kamu harus berubah dong sesuai dengan keinginan saya ya. Satunya juga seperti itu. Tolong please deh jangan posesif, aku ingin bebas. Seperti itu contoh aja ya. Kemudian di sini ada Eight of Swords ya. Di mana Eight of Swords itu ada suatu hubungan ini yang mengikat ya. Dan di mana seperti yang saya bilang sebelumnya, katakan sebelumnya bahwa please deh jangan terlalu mengikat dan mengungkung saya ya. Kemudian biarkanlah saya berkembang ya. Dengan kamu mengungkung saya merasa tidak bisa menggunakan logika saya, jadi nggak bisa berpikir jernih ya. Ini bisa kamu atau mungkin dia. Situasi kondisi seperti ini ya. Oke, kita ambil lagi. Oke, satu lagi. Tuh kan di sini ada banyak yang manipulasi ya, yang sifatnya itu manipulatif ya dalam satu hubungan. Di sini ada Emperor yang melambangkan satu otoritas ya, yang melambangkan satu ambisi ya. Jadi di sini dia juga mau menyampaikan bahwa
Kalau kamu berambisi terhadap sesuatu ya, wujudkanlah untuk diri kamu sendiri ya. Jangan menuntut orang itu untuk memenuhi ambisi kamu ya. Jadi berjuanglah untuk apa yang ingin kamu capai. Jangan orang lain harus mendukung apa yang ingin kau capai. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke. Keinginan dia ya, dia ingin satu keadilan ya, dan kebenaran, tanggung jawab, juga kejujuran ya. Jadi dia berharap, atau ini harapan kamu kepada dia, bahwa kita kan sudah menjalin hubungan. Setiap hubungan ada tanggung jawabnya, di mana kita harus sama-sama jujur ya, sama-sama adil ya, saling memberi dan menerima yang imbang. Jangan satu pihak lebih berat, satu lebih banyak menerima, yang satu lebih banyak memberi. Begitu pula sebaliknya, harapannya itu imbang. Oke. Ini mungkin keinginan kamu lebih banyak saya lihat ya. Kemudian di sini ada King of Pentacle ya. Di mana di sini ya, ini lebih banyak harapan kamu terhadap dia ini. Bukan harapan dia terhadap dirimu, ini harapan kamu terhadap dia lebih banyak ternyata. Dan di sini ada abundance ya, leadership, prosperity. Jadi di sini harapannya adalah bolehlah kamu itu fokus terhadap karir ya, motivasi ya, kemudian tanggung jawab. Tapi mbok yo gitu ya, mbok ya, kamu itu ya juga memperhatikan diriku ya. Jangan hanya memperhatikan atau mungkin lebih fokus ke luar hubungan kita. Tolong perhatikan juga hubungan ini. Tolong berikan perhatian terhadap hubungan ini. Seperti itu. Ini lebih banyak. Tadi saya ingin ini ya, menarik energi untuk keinginan dia. Tapi di sini ternyata yang banyak keluar adalah keinginan dirimu. Oke. Energinya banyak begitu. Oke. Oke. Sementara dia pun juga punya ada yang ingin dia sampaikan, dia punya keinginan. Ternyata ini keinginan kamu. Berarti berikutnya kita lihat keinginan dia ya, pesan yang ingin dia sampaikan atau curahan hatinya dia sebenarnya seperti apa. Oke, di sini ada yang namanya Page of Swords ya. Di sini ada keinginan ya. Kalau memang hubungannya itu stuck atau sedang tidak ada komunikasi atau sedang jeda ya, di sini itu kalian ya, ini lebih kepada kalian itu berharap dia itu memulai ya, memulai sesuatu, mungkin memulai komunikasi. Jangan dari aku terus, kok inisiatif dari saya terus, kamu kapan punya inisiatif, kok stuck terus ya, hanya mau menerima aja nggak mau memulai. Kenapa kamu nggak ada effort seperti itu? Oke, ini keinginan kamu ya, keinginan kamu, situasi dan kondisinya seperti ini, kamu inginnya seperti ini ya. Oke, kita lihat isi hati terdalamnya dalam menanggapi ini ya. Mungkin ini sudah kamu sampaikan atau belum kamu sampaikan. Kalau memang belum kamu sampaikan, kenapa nggak disampaikan sayang ya? Karena suatu hubungan itu kuncinya juga di komunikasi ya. Oke, saya belum lihat bottom of the deck-nya ya. Untuk yang kartu deck keduanya ini saya belum lihat. Oke, di sini Queen of Swords. Oke, ya kan? Berarti di sini itu energinya lebih energi kamu, memang benar energi kamu ya. Kemudian di sini kalian tidak menginginkan sesuatu yang berantakan. Kalau bisa itu dibangun lagi yang baik ya. Kemudian di sini karena kalian memang dasarnya penuh cinta dan berharap banyak terhadap hubungan ini ya. Banyak impian yang ingin diwujudkan dengan hubungan ini. Sudah kadung cintrong ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat kalau ini tadi sudah kisahnya. Ini keinginan kamu mungkin belum tersampaikan atau masih kamu pendam, atau mungkin sudah berkali-kali kamu sampaikan tapi tidak digubris. Sebenarnya apa sih tanggapan dia, atau apa sih curahan isi hatinya menghadapi ini apa ya. Oke. Jadi kalau di TikTok langsung ini ya, langsung dimasuk ke dalam pembahasan
intinya sesuai judul ya. Kalau tadi sudah situasi dan kondisi yang kalian hadapi, kemudian keinginan kamu terhadap hubungan ini ya, yang kartu deck kedua, yang ini baru kita melihat. Mungkin ini keinginan kamu sudah atau belum kamu sampaikan ya. Tapi yang jelas kita lebih fokus kepada ini. Apa sih sebenarnya isi curahan isi hati terdalamnya yang ingin disampaikan kepadamu ya. Ini bisa sudah disampaikan atau belum ya. Tapi kalau kalian ingin lebih dalam lagi melihat energinya, kita lihat sama-sama, fokuskan kepada seseorang ya. Kalau di YouTube lengkap dari awal ya sampai akhir ini ya. Kalau di TikTok satu tok ya, satu ini aja karena memang cuplikan aja. Oke. Curahan isi hati terdalamnya kepadamu. Oke. Dia mau sampaikan apa? Kita ambil 5 ya. The timing just wasn't right for us. Jadi sebenarnya dia itu ingin mengungkapkan atau mungkin berkomunikasi dengan kalian. Tapi apa yang terjadi? Di sini dia merasa belum saatnya untuk saya berbicara atau menyampaikan apa yang ada di dalam hati saya ya. Timingnya belum tepat. Seperti itu. Jadi dia mungkin menunggu dan menunda saat yang tepat dia nanti akan menyampaikannya. Oke, ini kartu pertama. Kemudian kita ambil kartu yang kedua. Oke, lompat lagi. I wish things could be different ya. Jadi saya berharap segala sesuatunya yang sedang kita hadapi saat ini, seperti yang tadi ya, dari awal itu, dia ingin ini menjadi berbeda ya. Berbeda dalam artian menjadi lebih baik seperti itu ya. Dia harapannya seperti itu karena mungkin dia pun merasa bahwa ini nggak nyaman juga ya. Aku harus bicara, tapi dia masih nunda. Dia tahu kok, ini membuat kamu nggak nyaman situasi dan kondisi seperti ini. Oke, kurang 3 lagi. Jadi kalau kalian ya yang nonton di TikTok, saya sarankan di YouTube lebih lengkap, jadi lebih tahu apakah ini benar energi kamu atau bukan ya. Kalau bukan sebenarnya jangan ditonton, nanti tambah halu, tambah baper ya. Oke, di sini ya, I know was a distraction from your pain. Ya, di sini oke, gangguan atas rasa sakit maksudnya. Jadi saya tahu perbuatanku dulu itu membuat kamu sakit ya. Jadi apa yang saya perbuat itu membuat kamu sakit ya kan. Dia tahu bahwa dia itu menyakiti kamu, dia tahu. Tapi dia itu masih belum bisa menyampaikan isi hatinya. Dia tahu, tapi belum bisa diajak bicara. Ini 2 ya. 2 nggak saya ambil 1 aja. Oke, 1. Oh, tambah 2, tambah 3. Oke, fokus ke kartunya ya. Oke, 1. We need to let each other go ya. Oke, di sini kita membutuhkan each other go. Jadi kita mungkin sementara nggak apa-apa berjauhan atau mungkin komunikasinya kurang baik. Tapi untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, ya kan? Jadi kita berjauhan bukan untuk berpisah, tapi kita untuk mungkin saling koreksi diri seperti itu atau memikirkan langkah ke depan yang terbaik untuk kita seperti itu, untuk hubungan kita. Itu yang ingin. Jadi di sini banyak yang hubungannya memang kurang baik-baik aja ya, komunikasinya terlebih. Ya di sini I know I mess up everything. Ya di sini sebentar saya tulis memang supaya nggak salah. Saya juga nggak mau nggak pinter bahasa Inggris nanti sok tahu salah semua. Membuat segalanya kacau. I know I mess up everything. Jadi dia sadar sekali dan dia ingin menyampaikan bahwa memang ini semuanya berantakan gara-gara saya. Cuman dia mungkin nggak bisa atau belum ya menyampaikan langsung kepada kalian. Jadi ini tadi adalah curahan isi hatinya yang ingin disampaikan dia kepadamu ya. Oke, di sini ada 2 yang belum di bottom of the deck ya. I hide behind material thing ya. Jadi di sini I hide who I really am from you. Jadi saya masih menyembunyikan diri. Yang saya tampakkan seperti ini ya. Yang pertama ya, Mas ya. Saya tidak menampakkan aslinya diriku padahal hatiku ingin mengatakan seperti ini. Mungkin pride-nya memang tinggi sehingga gengsian kalau mau ngomong. Dan I hide behind material thing. Jadi saya bersembunyi di balik hal
hal-hal yang sifatnya materi. Jadi saya bilang tadi ya, lebih banyak menyibukkan diri kepada mencari uang, fokus ke pekerjaan seperti yang pertama tadi saya bacakan. Jadi sekali lagi pastikan kalian berada di situasi dan kondisi seperti pembacaan awal ya, dari atas sampai bawah, bagaimana situasi kondisi dia juga seperti bagaimana ya. Kemudian yang kedua adalah keinginan kalian, sebenarnya harapannya apa, dan ini yang disampaikan oleh dia. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe